Langit sore di kota ini terlihat indah, namun hati Lisa terasa kosong. Ia duduk di ruang tamu apartemen kecil yang selama ini ia tinggali bersama Dani, suaminya. Sudah beberapa bulan ini Lisa merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Dani semakin dingin, jarang pulang, dan bahkan ketika berada di rumah, pria itu lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada berbincang dengannya. Lisa bukan wanita yang sempurna, ia tahu itu. Penampilannya sederhana, tidak pernah berdandan berlebihan, dan selalu lebih mengutamakan kenyamanan daripada gaya. Sejak awal menikah, Dani tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Namun, entah sejak kapan, pria itu mulai berubah. Lisa, kita perlu bicara. Suara Dani terdengar datar saat ia akhirnya pulang malam itu. Lisa menoleh, berharap ada sedikit kehangatan di mata suaminya, tetapi yang ia temukan hanyalah ekspresi dingin tanpa emosi. Apa yang mau kita bicarakan? Lisa mencoba tersenyum. Meskipun hatinya sudah menebak sesuatu yang buruk akan terjadi. Dani menarik napas panjang, lalu menatap Lisa dengan tatapan yang membuat dadanya berdebar kencang. Aku ingin kita berpisah. Dunia Lisa seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dani, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Suaranya bergetar, matanya mulai basah. Dani mengalihkan pandangannya. Aku sudah tidak bisa lagi. Aku butuh seseorang yang lebih cocok denganku. Aku butuh wanita yang bisa menjaga penampilannya, yang bisa membuatku bangga di depan orang lain. Lisa terdiam. Ia ingin membantah, ingin berteriak, ingin bertanya mengapa cinta mereka tidak cukup untuk Dani. Namun, sebelum ia sempat berkata apapun, Dani sudah berdiri dan berjalan menuju kamar mereka. Seolah-olah perceraian ini bukanlah sesuatu yang besar baginya. Saat itu, Lisa sadar, hatinya telah hancur, tetapi ini baru awal dari semua penderitaannya. Lisa duduk membeku di sofa ruang tamu. Kata-kata Dani terus terngiang di kepalanya. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku bangga di depan orang lain. Seakan semua yang telah ia lakukan selama ini tidak ada artinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Matanya sembab karena air mata yang terus mengalir. Ia mencoba mencari alasan, mencoba memahami di mana letak kesalahannya. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa semua ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang Dani yang sudah berubah. Keesokan paginya, Lisa memberanikan diri untuk berbicara lagi dengan Dani. Ia berharap ini hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin ada cara untuk memperbaiki semuanya. Dani, tolong, kita bisa bicara lagi? Aku yakin pernikahan kita masih bisa diselamatkan. Suara Lisa bergetar, namun matanya penuh harap. Dani mendesah, jelas merasa terganggu. Lisa, jangan buat ini lebih sulit. Aku sudah memutuskan. Lagi pula, aku sudah menemukan seseorang yang bisa mengerti aku lebih baik. Lisa merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Dani menatapnya tanpa ragu. Aku sudah bersama seseorang, dan dia lebih dari cukup untukku. Seolah ada palu besar yang menghancurkan hatinya. Lisa tidak bisa lagi berkata-kata. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini bukan hanya karena kesedihan, tapi juga karena pengkhianatan. Lisa sadar, ini bukan lagi tentang cinta yang memudar. Ini tentang seseorang yang telah menggantikannya. Dan ia berjanji, meski saat ini ia hancur, suatu saat ia akan bangkit. Lisa berjalan keluar dari kamar dengan tubuh lemas. Di dapur, ia meraih segelas air, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan kata-kata Dani terus menghantuinya. Hatinya bertanya-tanya, siapa wanita itu? Sejak kapan Dani berubah? Apakah selama ini ia hanya dibodohi? Saat sedang termenung, suara notifikasi ponsel mengalihkan perhatiannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan dari nomor tak dikenal. Lisa, maaf aku harus memberitahumu. Tapi Dani sudah bersama wanita itu sejak lama. Aku pikir kau harus tahu siapa dia. Lisa terkejut, jantungnya berdegup kencang. Dengan penuh penasaran, ia membalas pesan itu. Siapa kamu? Dan siapa wanita itu? Beberapa detik kemudian, sebuah gambar masuk ke dalam ponselnya. Mata Lisa membelalak melihat sosok yang ada di dalam foto itu. Ia mengenali wanita itu. Sangat mengenalnya. Seketika tubuhnya lemas. Nafasnya tercekat. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Wanita itu bukan orang asing. Wanita itu adalah sahabatnya sendiri. Lisa menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Gambar itu masih terpampang jelas. Dani dan sahabatnya, Rina, sedang duduk bersama di sebuah restoran mewah. Dani menggenggam tangan Rina dengan erat, sementara wanita itu tersenyum penuh arti. Tidak mungkin. Lisa bergumam. Hatinya berdenyut sakit.
Rina, sahabat yang selalu ada dalam hidupnya, yang mendengarkan keluh kesahnya, yang tahu semua kisah rumah tangganya dengan Dani. Ternyata adalah orang yang merebut suaminya. Air mata mengalir di pipinya. Bukan hanya karena luka yang ditorehkan Dani, tetapi juga karena pengkhianatan dari seseorang yang ia percaya. Lisa menelan ludah, mencoba mengendalikan emosinya. Ia ingin memastikan kebenaran ini. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Rina. Dering pertama, kedua, ketiga, tidak ada jawaban. Namun, sebelum ia bisa menutup telepon, suara yang sangat familiar terdengar. "Halo, Lisa, ada apa?" Lisa menarik napas dalam-dalam. "Rina, aku ingin bertanya sesuatu," hening di seberang sana. "Tentu, apa itu?" Suara Rina terdengar canggung. Lisa menggigit bibirnya. "Kau dan Dani, sejak kapan?" Kali ini, hening lebih lama. Lisa bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Akhirnya Rina menghela napas. "Lisa, aku ingin memberitahumu sejak lama. Tapi aku takut melukaimu. Aku dan Dani, kami saling mencintai. Itu terjadi begitu saja. Aku tidak bisa mengontrol perasaan ini." Dunia Lisa seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat. Bagaimana mungkin sahabatnya sendiri mengatakan hal itu dengan begitu mudah? Saling mencintai? Sejak kapan? Apa semua ini hanya kebohongan belaka? "Kau tahu aku mencintai Dani. Kau tahu betapa aku berjuang untuk pernikahan ini." Suara Lisa meninggi, nadanya penuh luka. "Aku tahu, Lisa. Aku benar-benar minta maaf. Tapi Dani sudah membuat pilihannya. Kami ingin bahagia," kata Rina lirih. Seakan merasa bersalah tapi tak mau melepaskan apa yang telah ia rebut. Lisa merasa dadanya sesak. Tangannya mengepal erat. Jadi selama ini, ia berusaha mati-matian mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada. Ia sudah dikhianati jauh sebelum Dani mengungkapkan niatnya menceraikan dirinya. Malam itu, Lisa tidak bisa tidur. Ia menangis hingga matanya membengkak. Namun, di tengah kepedihan itu, muncul sebuah kesadaran dalam dirinya. Ia sudah cukup menangis. Ia sudah cukup meratapi keadaannya. Jika Dani dan Rina bisa bahagia setelah menyakitinya, maka ia juga bisa bangkit. Lisa menyeka air matanya dan bangkit dari tempat tidur. Ia menatap bayangannya di cermin. Seorang wanita yang dulu lembut dan penyabar, kini dipenuhi luka yang membara. Namun, di balik luka itu, ada kekuatan baru yang mulai tumbuh. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Lisa berjanji, suatu hari nanti, ia akan membuat mereka menyesali setiap air mata yang telah ia jatuhkan. Mata Lisa masih sembab akibat tangisan semalam. Namun, pagi ini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi membiarkan rasa sakit itu menghancurkannya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin. Wanita yang tersakiti, tapi tidak akan terus-terusan jatuh. Lisa menghela napas panjang dan meraih ponselnya. Ia menelusuri daftar kontak, lalu mengetik pesan singkat kepada seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi. "Kak Sari, aku butuh bantuanmu. Bisakah kita bertemu?" Kak Sari adalah sepupunya yang sukses sebagai pengusaha di industri kecantikan dan fashion. Lisa selalu mengaguminya, tapi selama ini ia merasa tidak pantas berada di dunia yang penuh pesona itu. Kini, ia sadar, sudah saatnya ia berubah. Beberapa jam kemudian, Lisa duduk di sebuah kafe elegan, menunggu sepupunya. Tak lama, seorang wanita berpenampilan anggun dengan senyum hangat datang menghampirinya. "Lisa, lama sekali kita tidak bertemu. Ada apa?" tanya Kak Sari, menatap Lisa dengan penuh perhatian. Lisa menelan ludah, berusaha menahan emosinya. "Kak, aku ingin berubah. Aku ingin memperbaiki diriku, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin belajar bagaimana tampil lebih baik, lebih percaya diri. Aku ingin membangun hidup baru." Kak Sari tersenyum penuh arti. "Aku tahu ini pasti ada hubungannya dengan Dani, kan?" Lisa mengangguk pelan. "Tapi aku tidak mau menangisi dia lagi, Kak. Aku mau membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpanya." Kak Sari menggenggam tangan Lisa dengan lembut. "Aku bangga padamu, Lisa, dan aku akan membantumu. Kita mulai dari dasar, oke?" Lisa tersenyum untuk pertama kalinya sejak berhari-hari. Oke, hari-hari berikutnya, Lisa mulai menjalani perubahan besar. Ia mulai merawat dirinya sendiri, belajar cara berpakaian yang lebih elegan, dan menemukan gaya yang benar-benar mencerminkan siapa dirinya. Tapi bukan hanya penampilan yang ia ubah. Lisa juga mulai mencari peluang kerja yang lebih baik. Ia tidak ingin hanya menjadi wanita yang dikenang sebagai mantan istri Dani. Ia ingin lebih dari itu. Setiap malam, Lisa berlatih berbicara di depan cermin,
memperbaiki cara ia membawa diri. Ia berolahraga, makan lebih sehat, dan mulai fokus pada pengembangan diri. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah tekad untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga dari yang pernah Dani bayangkan. Sementara itu, di tempat lain, Dani dan Rina sedang menikmati hubungan mereka tanpa sadar bahwa dunia Lisa tidak hancur seperti yang mereka kira. Mereka belum tahu bahwa Lisa sedang menuju perubahan besar yang akan mengguncang kehidupan mereka. Sudah 2 bulan sejak pertemuan Lisa dengan Kak Sari. Perubahannya mulai terlihat jelas. Tubuhnya lebih segar, wajahnya lebih cerah, dan yang paling penting, auranya kini penuh percaya diri. Lisa yang dulu pemalu dan sering merasa rendah diri, kini berubah menjadi sosok yang elegan dan berkelas. Di sebuah butik eksklusif, Lisa mencoba gaun berwarna emerald yang mempertegas lekuk tubuhnya yang lebih fit. Kak Sari tersenyum puas melihatnya. "Lisa, kau terlihat luar biasa. Aku yakin kalau Dani melihatmu sekarang, dia pasti menyesal," ujar Kak Sari sambil mengangkat alis. Lisa terkekeh kecil. "Aku tidak melakukan ini untuk Dani, Kak. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Dan itulah yang membuatmu lebih berharga sekarang," kata Kak Sari bangga. Perubahan Lisa tidak hanya menarik perhatian Kak Sari. Rekan-rekan lamanya, yang dulu mengabaikannya, kini mulai menaruh perhatian. Beberapa teman lama mulai menghubunginya, menawarkan berbagai kesempatan kerja. Salah satunya adalah sebuah perusahaan besar yang tertarik dengan bakatnya di bidang desain interior. Lisa tidak menyangka dirinya akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Ia menjalani wawancara dengan percaya diri dan hasilnya luar biasa. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama dengan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat ia masih bersama Dani. Kini, Lisa bukan hanya berubah secara fisik, tapi juga finansial dan mental. Ia mandiri, sukses, dan jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Sementara itu, di sebuah restoran mewah, Dani dan Rina sedang menikmati makan malam. Dani tampak asyik dengan ponselnya, sedangkan Rina terus mengoceh soal barang-barang mahal yang ingin ia beli. "Sayang, aku ingin tas terbaru dari brand itu. Harganya sih lumayan mahal, tapi aku yakin kamu bisa membelikannya untukku, kan?" Rina merengek manja. Dani menghela napas. "Rina, kita baru saja menghabiskan banyak uang bulan lalu. Bisa nggak sih kamu sedikit lebih hemat?" Rina cemberut. "Dulu waktu sama istrimu yang pertama, kamu juga pelit begini." Dani langsung terdiam. Untuk pertama kalinya, nama Lisa terlintas di benaknya. Entah kenapa, perasaan tak nyaman mulai menyelimutinya. Apalagi ketika ia tak sengaja membuka media sosial dan melihat sebuah postingan dari seorang teman lama. Sebuah foto yang menampilkan Lisa yang kini jauh lebih cantik dan anggun. Dani terpaku. Lisa yang ia lihat di layar itu sangat berbeda dari Lisa yang dulu ia tinggalkan. Tidak hanya itu, kolom komentar pun dipenuhi pujian untuk Lisa. "Wah, Lisa makin cantik. Sukses terus, Lis. Kamu memang pantas jadi wanita hebat. Gila, ini Lisa yang dulu, kok beda banget." Dani merasakan sesuatu yang asing di hatinya. Dulu, ia begitu yakin bahwa meninggalkan Lisa adalah keputusan terbaik. Tapi sekarang, melihat perubahan Lisa yang luar biasa, ia mulai meragukan keputusannya sendiri. Tanpa sadar, ia menggenggam ponselnya lebih erat. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Dani merasa takut kehilangan sesuatu yang berharga. Dani menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Jari-jarinya bergetar saat menggulir media sosial Lisa. Wajah mantan istrinya kini bersinar dengan kebahagiaan yang dulu tak pernah ia lihat. Ia mengenakan gaun elegan, berdiri di tengah ruangan mewah dengan para pengusaha ternama di sekelilingnya. Komentar-komentar di bawah unggahan itu penuh dengan pujian. "Lisa, kamu semakin cantik dan sukses. Salut atas perjuanganmu. Dulu diremehkan, sekarang malah bikin orang lain menyesal. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Lisa." Dani mengepalkan tangannya. Rasa sesak memenuhi dadanya. Ia tak bisa memungkiri kenyataan. Lisa yang dulu ia hina, kini berdiri lebih tinggi darinya. Seketika, bayangan masa lalu berkelebat di benaknya. Ia ingat bagaimana ia memperlakukan Lisa dengan dingin. Bagaimana ia mencampakkannya hanya karena tekanan dari sahabatnya dan pesona wanita lain. Ia ingat tatapan penuh luka Lisa saat ia menceraikannya, seolah berkata bahwa suatu hari ia akan menyesal. Dan kini, hari itu benar-benar tiba. Dani mendesah panjang. Hidupnya kini jauh dari kata bahagia. Pernikahannya dengan wanita yang dulu ia pilih tak berjalan seperti yang ia bayangkan. Wanita itu jauh dari sosok istri yang setia dan pengertian seperti Lisa. Bahkan, seminggu yang lalu, Dani baru saja mendapati kenyataan pahit. Istri mudanya diam-diam berselingkuh dengan pria lain. Dani memergokinya sendiri,
Tetapi yang lebih menyakitkan adalah reaksi dingin sang istri. Kalau kamu nggak suka, kita bisa berpisah, Mas. Aku nggak pernah benar-benar mencintaimu. Kamu hanya batu loncatan buat aku hidup enak, kata wanita itu dengan santai. Dani marah, tapi lebih dari itu ia merasa hancur. Inikah karma yang harus ia terima? Ia menceraikan Lisa yang tulus mencintainya, hanya untuk mendapatkan istri yang tak pernah benar-benar peduli padanya. Kini, ia sendirian. Rumah yang dulu terasa nyaman kini hanya tempat yang dingin dan sunyi. Tak ada lagi perhatian. Tak ada lagi seseorang yang menunggunya pulang dengan senyum hangat. Di sisi lain, Lisa melangkah keluar dari sebuah gedung perkantoran dengan senyum puas. Hari ini, ia menandatangani kontrak besar dengan perusahaan desain interior ternama. Kesuksesan yang dulu terasa mustahil, kini ada di genggamannya. Di parkiran, seorang pria tampan menunggunya. Reza, kolega yang selama ini mendukungnya. Kamu siap untuk makan malam perayaan? Tanyanya dengan senyum hangat. Lisa mengangguk. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Masa lalunya bersama Dani hanya tinggal kenangan. Sebuah pelajaran berharga bahwa harga diri seorang wanita tak boleh diinjak-injak. Sementara itu, di apartemennya yang sunyi, Dani duduk sendirian. Tangannya gemetar saat ia akhirnya memberanikan diri mengirim pesan kepada Lisa. Dani, Lisa, bolehkah kita bertemu sebentar? Aku ingin bicara. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Hingga akhirnya sebuah pesan masuk. Lisa, maaf Dani, aku tidak punya alasan lagi untuk menoleh ke belakang. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dani menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur, tapi ia tahu ini adalah konsekuensi dari keputusannya sendiri. Lisa telah pergi, dan ia tak akan pernah bisa mengembalikannya.